Ada di tempat yang sangat gelap, tapi lampu semua dimatiin ya Mas ya? Iya. Itu sebenarnya apa yang terjadi dengan diri Mbak Cinta? Yang terjadi itu ketika kita berada di tempat gelap, kita akan menghadapi samskara kita. Rasa-rasa trauma, pendaman, dan kita dipaksa untuk mengalami diri sendiri. Nah, di situ baru muncul cinta. Nah, baru dua pasang kekasih yang sama-sama memiliki cinta baru bisa. Kalau cuma salah satu yang punya cinta itu susah, nggak imbang. Nah, ketika aku sama Sinta sama-sama, oh ternyata aku yang ini, Sintanya juga, oh ternyata aku yang ini. Dia baru mencintai dirinya sendiri, aku sudah mencintai diriku sendiri, baru hubungan ini bisa berjalan dengan lebih lancar. Itu penting, makanya ini sangat-sangat penting. Menarik banget ini untuk kabar baik untuk pasangan di Republik ini ya. Oke, jadi hal yang paling utama adalah menemukan kesadaran bahwa aku benar-benar mencintai diriku sendiri. Iya, betul. Dan bisa berbagi cinta gitu kan ya. Oke, nah pertanyaanku selanjutnya begini Mas Riko. Bagaimana cara yang efektif untuk benar-benar kita parameter bahwa kita benar-benar sudah mencintai diri sendiri gitu loh? Ya, kita harus tahu siapa diri kita atau apa diri kita, ya kan? Jadi apa yang dianggap dengan mencintai diri sendiri itu bukan seperti pikiran mencintai pikiran atau perasaan mencintai perasaan atau pikiran mencintai tubuh. Jadi kita harus, kenapa kok Sinta ini tak sarankan untuk meditasi di tempat gelap? Karena ketika di tempat gelap yang ada kan cuma dia aja. Tapi bahkan dia nggak bisa melihat tubuhnya sendiri kan. Dari situ dia kan dipaksa untuk menyadari apa sebenarnya esensi dirinya. Nah itu, akhirnya dia mengalami dirinya yang sejati atau kesadaran. Nah ketika dia sudah mengalami kesadaran, itu baru bisa dikatakan dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia posisinya sebagai kesadaran, otomatis dia akan mencintai pikirannya, mencintai perasaannya, dan mencintai tubuhnya. Otomatis. Asal basisnya tepat. Makanya agak tricky di sini. Kenapa Sinta berhasil ya? Karena dia sering bercengkrama sama aku, sering ngobrol, makanya super trapnya itu bisa terlewati. Tapi kalau ya jarang ngobrol itu paling susah, karena tricky kan, kayak misal kita bisa aja di tempat gelap, tapi kita berusaha menolak ya nggak jadi apa-apa. Makanya prakteknya sangat tricky, basisnya itu harus benar-benar benar. Keren. Tapi boleh nggak sih Pak dibocorkan gitu? Sisi lain yang paling unik dan spesial gitu ya, different banget ya dari sosok Mas Riko gitu ya, timbang dan cocok yang pernah dikenal sama Mbak Sinta gitu. Yang paling unik sih apa ya? Dia tuh bener-bener kayak anak kecil sih, sangat seperti anak kecil. Dia kayak beda sih, kayak dia kalau dia di depan semua orang sama dia kalau sama aku doang tuh dia sangat seperti anak kecil. Dan seperti anak kecilnya itu bukan yang dibuat-buat gitu loh Mas. Memang dari sorot matanya itu memang natural, dia kayak, "Sumpah kamu lucu banget kayak bayi," kayak gitu. Terus dia nggak pernah cemburu, dia hampir tidak pernah cemburu dengan siapapun. Mungkin kalau dia cemburu pernah, tapi cemburunya cuman kayak jadinya itu bahan bercandaan doang gitu bagi dia, udah selesai hilang gitu. Gak pernah seserius itu. Iya, gitu iya. Ya. Keren. Terus apalagi ya, dia kalau suka makanan itu, satu makanan itu bisa nggak ganti selama sebulan. Dia bisa makan itu pagi, siang, sore, malam. Serius. Iya. Unik banget ya Mas. Oke. Ada lagi Mbak? Apa lagi ya? Udah itu aja sih. Oke. Nah, ini Mas, ada temen yang bertanya, Mas Riko, ada nggak cara visualisasi sukses versinya Mas Riko itu sebenarnya? Ada nggak sih? Visualisasi ada sih. Apa? Di tanpa pintu itu ada. Okay. Jadi caranya itu biasanya kalau kita visualisasi, afirmasi itu kan masih ada counter attack dari pikiran kan. Kayak
Misalnya aku kaya. Itu kan ada counter attack. Enggak, kamu kan kondisinya masih kurang kan gitu kan. Masih ada counter gitu loh. Jadi ada filternya. Tapi di tanpa pintu kita ada suatu teknik untuk membypass itu. Jadi ketika kita afirmasi berdasarkan SOP dari tanpa pintu, itu enggak ada counter attack sama sekali. Tuh. Nah, teman-teman kalau pengen lebih detail, kapan hari saya sudah sempat posting ya, kalau pengen join di ruang keberlimpahan tanpa pintu, Mas Liko nanti bisa klik link yang sudah kita bagi. Nah, kalau misalnya ada orang yang baik dengan kita, lalu kita berterima kasih dan sampai mengeluarkan air mata atau menangis, apakah itu juga dikatakan pendaman emosi juga, Mas Liko? Karena kan ada rasa yang keluar juga, Mas Liko. Nah, ini pertanyaan dari Maya. Biasanya itu kita sangat jarang memendam emosi positif. Biasanya kalau emosi positif kan kita bersedia mengalami total kan, dia langsung hilang. Yaitu bisa dikatakan bukan pendaman, ya cuma perasaan yang sedang muncul kemudian akan tenggelam lagi. Kan itu rasa haru kan, rasa bahagia yang sampai bikin air mata itu keluar, bukan pendaman. Oke. Nah, berarti Mbak Sinta bagi cewek mirroring sangat urgent ya? Sangat urgent. Iya. Karena persepsi persepsi kolektifnya masih, nah itu kan khusus buat cowok aja itu, ya kan, yang kayak acara kita di Jakarta Tanggal 10 itu, Mas ada nggak cewek-cewek yang ikut? Padahal kan banyak juga yang ikut gitu ya. Jadi manfaat-manfaatnya terkait dengan keberlimpahan dan lain sebagainya, ada manfaat ke sana juga kan, Pak? Tentang rezeki, tentang kalau tentang rezeki itu lebih ke emang bahagia sih, bahagia yang tanpa aku syarat. iya, ternyata emang aku nggak butuh apapun gitu. Kayak gitu itu menurut aku udah lebih dari udah lebih dari apapun sih. Gitu. Dan cewek itu sangat perlu banget. Mirroring. Iya, karena tradisi kita tuh kan perempuan tuh selalu selalu ada Dogma. Iya, kayak cantik tuh harus begini, padahal enggak gitu. Oke. Luar biasa. Baik, nah saya balik lagi ke Mas Diko ya. Mas Diko pernah nulis seks adalah benihnya dan cinta adalah bunganya. Nah, itu gimana? Nah ya itu perlu diurut dari akarnya. Kan manusia terlahir dari seks kan. Nggak mungkin cewek sama cowok main Mobile Legends yang kalah hamil kan, nggak mungkin kan. Pasti lahirnya dari seks. Nah artinya kita terbentuk dari sel ovum yang bergabung dengan sel sperma kan. Haploid gabung sama haploid jadi diploid. Tapi tetap esensinya adalah sel seks. Sel seks yang membelah diri, berdiferensiasi, berspesialisasi, membentuk jaringan, kemudian organ. Kemudian jadi bayi, bertumbuh, jadi dewasa. Jadi tetap esensi dari tubuh kita sel seks. Nah kalau seksnya diracuni sejak dini, bentar tak tanya, Mas Hendra tahu bedanya kerbau yang bisa diajak majak sawah sama yang enggak? Tahu. Apa? Dikebiri. Dikebiri kan? Ketika dia dikebiri baru bisa diajak majak sawah. Sama, ketika manusia seksnya teracuni, dia baru bisa diajak majak sawah. Dalam artian bajak sawahnya lain. Itu. Jadi ketika kita seksnya benar, dalam artian memang total tanpa adanya dogma seks, otomatis kan total kan. Kalau ada dogma seks, kita tetap nge-seks kan. Tapi seksnya itu nggak bisa total, karena kayak ada yang ngeliatin, terus di dalam aktivitas seks itu ada rasa bersalah, terus ada rasa ketakutan dan lain-lain. Nah itu kan bikin nggak total kan. Nah kalau nggak total, akibatnya pikiran kita akan penuh obsesi seks. Misal lah, kalau kita ngobrol dengan lawan jenis, kalau kita ada dogma seks, kalau seks kita nggak total, ketika kita ngobrol, kita nggak kebayang seks wis. Ketika kita ngobrol, kita nggak ada niat membayangin seks, tapi tiba-tiba bayangan itu muncul. Kayak seakan-akan kita sedang nge-seks sama lawan bicara. Dan Sinta dulu ngalami, coba cerita. Iya. Gimana? Dulu tuh waktu sekolah, jadi dulu tuh
dari SD aku tuh korban pelecehan seksual sama guruku, sama tetangga samping rumah gitu. Jadi pas masih sekolah tuh aku suka tiba-tiba kebayang lagi beradegan seks dengan guruku, padahal itu maksudnya nggak aku sengaja gitu, kayak kok tiba-tiba kayak gini, jadi aku jijik sendiri sama diri aku sendiri. Sama temen aku cowok misalnya, aku lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba aku kebayang kayak gitu, tiba-tiba kebayang, atau tiba-tiba aku jadi ngebayangin orang itu kalau nggak pakai baju gimana, padahal aku nggak, kenapa ini otak aku sampai aku kayak ngerasa ada yang salah nih, kenapa nih kayak gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama Riko kan, ternyata apa tadi? Dogmanya hilang ya udah. Iya, ketika dogmanya hilang, itu benar-benar ngerubah yang tadinya yang tadinya kalau aku masih tertekan seksnya, kalau aku keluar pakai baju seksi nih, nggak pakai baju seksi aja, pakai baju tertutup, pakai baju sopan gitu, ada aja orang yang nyolek aku, ada aja orang yang godain. Iya. Tapi setelah seksnya nggak tertekan lagi, orang jadi cuman ngelihat doang. Atau mungkin orang nyuitin kayak cewek gitu. Tapi kalau dilihat gini dia diem, nggak berani. Tapi kalau misalnya dulu justru malah siang-siang pas lagi keadaan rame gitu, tiba-tiba megang pantatku, tiba-tiba megang apalah kayak gitu. Itu dan akhirnya setelah aku terbebas dari dogma itu, aku jadi lebih safe, gimana ya? Lebih merasa aman ya. Dan salah satu cara untuk kemudian kita biar bisa cepat melepaskan dogma itu ya mirroring. Tapi kalau dalam tanda kutip dia pernah mengalami pelecehan seksual, nggak cukup, harus genital armoring. Apa itu, Mas? Genital armoring itu suatu teknik di berjiwa di mana diajarkan untuk itu merilis trauma-trauma seksual di area serviks. Itu ada itu. Oke, teman-teman gabung aja nanti di berjiwa. Karena di situ banyak ilmu itu pastinya ilmu meditasi kesadaran. Oh iya, meditasi kesadaran. Oke. Nanti diperjelas di situ ya teman-teman semua ya. Oke, soal relationship. Bagi kalian yang sedang ada dalam penderitaan hubungan, putus cinta, jomblo, dan perselingkuhan, saya pengen Mas Riko ini jelasin soal ini ya, karena ini problemnya banyak orang rata-rata di sini, Mas. Perselingkuhan yang banyak kan, putus cinta, terus dan mengakhiri hidupnya, dan yang paling banyak teman-temanku sendiri ini jomblo. Ya. Ini ayo kita cari opsi pemecahan masalahnya bagaimana gitu ya Mas ya, karena paling tidak kita bisa jadi jembatan untuk nolong teman-teman supaya dia lebih mudah cari pasangan. Apa sih yang harus dilakukan terkait dengan masalah-masalah urgent yang saya sebutkan tadi? Kalau jomblo itu berarti ada kebencian terhadap diri sendiri yang tidak disadari. Pasti ada. Kalau kita mau menyadari, pasti itu keluar. Dan ketika itu sudah keluar, ya udah, pasti ada aja nanti kenal lawan jenis, terus jadian, pasti ada aja. Intinya kalau kebencian itu sudah terilis pendamanya, kejadian-kejadian yang menuju ke area berpasangan itu pasti terjadi dengan sendirinya, tanpa diupayakan. Dan bisa jadi malah orang lain yang mengupayakan. Dan kalau terkait dengan perselingkuhan, yaitu intinya dia belum, ketika dia dua orang pasangan belum mempunyai cinta, akhirnya kan dua-duanya meminta cinta kan, ya kan? Dan nggak ada yang bisa ngasih. Ketika nggak ada yang bisa ngasih, akhirnya ya dua-duanya ini akan mencari cinta yang lain di orang lain. Dan orang lain juga sama, akhirnya nggak bisa ngasih, loncat lagi kemana. Makanya kebanyakan orang ketika sudah menikah biasanya ngiranya dia belum menemukan cinta sejatinya. Padahal dia belum tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Intinya itu. Dan faktor yang kedua adalah gara-gara over ejakulasi. Ketika seorang wanita over orgasme, terus yang cowok juga over ejakulasi, itu terjadi fenomena turunnya dopamin hingga tingkat
tingkatnya itu melebihi ambang batas keseimbangan. Jadi ada di bawah taraf homeostasis. Artinya ketika dopamin low, oksitosin low, dan prolaktin high. Akhirnya dari situ tercipta fenomena rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri. Otomatis terjadi perselingkuhan. Otomatis. Kita mau nggak mau otomatis kita akan ada kans ke sana. Kalau nggak ada kans, kita akan nonton film porno. Pasti. Makanya film porno itu banyak kan, tiap hari kan produksi. Itu. Kok tahu nggak sih, Bro? Ya saya SMA dulu ya, lihat lah pasti. Oh, gitu ya. Follower.